Waktu saya pertama ke Kalimantan, kaget sekali, airnya kuning. Mau disaring apapun ya tetap kuning airnya. Untuk sikat gigi, untuk cuci rambut, untuk gitu. Jadi saya begini di kamar mandi. Saya keluar lagi. Mau ngomong, tidak bisa ngomong, masuk lagi. Keluar lagi. Ya sudah, masuk. Waktu saya masuk, keluar masuk, itu kan saya diam saja, saya tidak berani ngomong siapa-siapa. Karena kalau saya ngomong mesti mengganggu orang kan, membuat orang kepikir. Waktu saya keluar masuk, saya langsung diam. Langsung saya ngomong, kamu ini siapa sih? Kamu mau apa kesini? Langsung saya senyum. Ya sudah, saya mandi. Saya berdoa, tapi berdoa dulu. Saya mandi. Itu menolong saya. Saya siapa? Nggak, saya ingat sekali. Suara itu berbicara, oh, bohong kalau kamu seorang pelayan hamba Tuhan. Kalau begini saja, kamu ragu-ragu. Itu keras sekali suara itu. Jadi saya cepat-cepat mandi. Untuk mengatakan, Tuhan, aku nggak mau begitu, aku bertobat, aku melakukan. Toh sehat juga, ya, nggak sakit perut juga, gitu. Modeling, ada contoh. Ya. Teman-teman, penting sekali ini catat. Kalau kita berada di lingkungan mata duitan, kalian rohani kayak apapun, kamu akan mata duitan. Kalau kamu semua menganggap bahwa orang yang segera punya pacar itu berarti orang hebat, seandainya itu yang terjadi, jangan kaget. Kamu akan gelisah kalau kamu tidak punya pacar. Dan berarti lingkunganmu salah. Semua harus berproses seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan karena apa-apa, karena supaya kita masuk alami. Gak ada kok Tuhan itu keliru-keliru begitu ya. Misalkan, aduh karena temanku itu semua gak punya pacar, atau orang KTP dengan saya takut karena nanti gak menikah begitu ya. Itu konsep salah ya teman-teman. Pantesan gak punya pacar, orang pemimpin KTP-nya belum punya pacar. Itu mesti kalimatnya diperbaiki. Modeling itu menolong kita tahu bagaimana berespon ya. Evaluasi baik supaya kita dapat evaluasi. Next. Ada bagian yang konsisten. Next. Ini bisa dipelajari sendiri ini ya. Perhatikan konsisten sepanjang waktu. Usianya 30 sampai 50. Tetap konsisten, mempertahankan identitas, hati-hati. Harus ada usaha mengembangkan. Surveinya orang kaku kayak apa. Tetapi kalau dia mau punya konsep untuk berkembang, maka dia berkembang. Dan ini adalah yang psikologi tidak ngomong. Ini apa? Kerjaan Tuhan ketika orang percaya Tuhan. Kita punya komitmen berubah nggak? Kita punya komitmen berubah, Tuhan akan menolong proses perubahan itu. Walaupun judulnya ada, surveinya ada, konsisten sepanjang waktu. Jadi secara umum orang konsisten. Ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi kalau kita ada usaha berkembang, ternyata orang bisa berubah. Next. Perhatikan, tes psikologi tingkah laku kurang dari 0,3. Tapi tetap tes psikologi perlu supaya paling tidak memicu kita untuk mengenali. Itu sebabnya ada departemen konseling, ada voucher, ada door prize untuk itu. Karena tetap perlu. Oke, next. Ya. Harap ini menjadi perenungan. Jumat depan ini bisa dimunculkan. Next. Nah, penting. Pola kepribadian saat masih sendiri. Kalau kita belum punya pacar dan ternyata Tuhan memang memberi waktu panjang untuk tidak punya pacar, maka menjadi pribadi yang sehat berarti kebutuhan semua orang. Mari ingat, saat masih sendiri dalam proses berelasi dengan lawan jenis ataupun menjelang menikah dan setelah menikah. Kenapa? Sehat itu menyenangkan bagi diri dan orang lain, plus bagi Tuhan.
Secara khusus seorang yang masih sendiri biasanya memiliki tantangan, tuntutan tersendiri dari lingkungan. Ini tantangan yang dialami. Karena tantangan tersendiri, next, akan disanggupkan melewati tantangan dengan mudah dan sukacita. Kenapa? Karena kita punya konsep yang jelas di sana. Jadi, kalaupun masih sendiri, jadilah pribadi yang sehat. Upaya terus-menerus. Dan apa yang perlu dilakukan? Kembali kepada konsep yang tadi. Next. Nah, kalau relasi dengan sesama, pola kepribadian akan terekspresi dalam pola pikir, dinamika emosi, sikap, tindakan, pengambilan keputusan. Setiap ekspresi akan berpengaruh pada pola relasi. Mari catat ini. Jika ekspresi individu cenderung menyerang, biasanya individu tersebut akan mendapat respon negatif. Jika mendapat respon negatif, ia cenderung makin mudah menyerang. Ini siklus terus-menerus. Jadi betapa pentingnya kita kalau mau sehat itu menjadi pribadi yang sehat lebih dulu. Supaya kita tahu bagaimana proses siklus ini tidak terjadi atau minimal terjadinya berikutnya. Satu sisi yang lain seringkali justru melalui relasi yang terjalin, itu salah ketik, seseorang mendapat feedback dan ia mengalami berbagai koreksi yang sehat. Kecuali ia menutup diri dan enggan menerima koreksi. Kalau orang sudah keras kepala tidak menerima koreksi, ini bahaya untuk masa depannya, bahaya untuk istrinya, bahaya suaminya, bahaya untuk anaknya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan, koreksi-pengoreksi tak terjadi. Dan ini adalah perlu dijawab. Next. Terakhir, pola kepribadian relasi dengan lawan jenis. 4 jenis relasi dengan lawan jenis. 4 jenis relasi dengan lawan jenis ya. Lawan jenis sebagai teman, pendekatan, PDKT, berpacaran dan persiapan menikah. Ya, kan 4 jenis toh. Waktu kita berrelasi dengan lawan jenis itu ada 4. Nah, berrelasi dengan lawan jenis pada umumnya akan memperkaya pola relasi kita. Minimal kita akan mengenal pola pikir lawan jenis. Oleh sebab itu, sebelum punya pacar, baik-baiklah berrelasi dengan lawan jenis sebanyak-banyaknya. Pola pikir kaum pria seringkali berlawanan dengan pola pikir kaum perempuan, ya. Jadi bergaul. Jadi walaupun belum punya pacar, ini saja justru jangan menutup diri, bergaul dengan sebanyak mungkin para pria. Next. Kalau sudah terjadi hal ini sebagai persiapan untuk membangun kerjasama dengan berbagai bentuk dalam pekerjaan atau pelayanan dengan lawan jenis. Jika relasi dengan lawan jenis sebagai calon teman hidup, misalkan hanya menunggu hari pernikahan, maka harus ada unsur ini yang dicatat. Penerimaan yang besar terhadap keberadaan lawan jenis. Bukan dengan segudang pengoreksian. Ini yang saya punya pacar yang mau menikah, catat ini. Jadi bukan daftar LE, kamu itu kok gini sih, kamu yang mencekno dalam hal ini nih. Tapi adalah penerima. Kenapa? Ya karena sudah jalan kok. Kalau kita terlalu banyak pengoreksian kan tidak selalu terjadi koreksi dan tetap menikah. Terus siapa? Coba, susah sendiri kita akan sulit sekali. Kenapa? Ini adalah terus menuntut. Nah, kalau kita terus banyak tuntutan, maka konflik akan sangat mudah terjadi. Tahap ini harus jadi bagian. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Kita akan dengar dari istri yang baru menikah. Kita akan dengar yang baru menikah berapa bulan. Nah, kita akan dengar bagaimana pola relasi dan sejauh mana pentingnya pola kepribadian, pola relasi yang sehat ya. Tidak usah tanya, langsung sharing aja ya. Kalau saya tanya, ya langsung aja. Oke ya. Kita akan dengar menikah tanggal
Ya, baru 12 Maret, jadi masih grace. Iya. Grace, ya sudah. Oke, diteruskan. Ya, memang kalau tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Iis begitu ya, memang poin yang sangat penting ketika kita memahami diri kita dan memahami pasangan kita gitu ya. Kalau mungkin dari teman-teman yang sudah memiliki pasangan ataupun yang belum, ya memang kita harus belajar untuk bisa memahami gitu ya. Kalau udah masuk ke jenjang pernikahan, apalagi itu banyak sekali hal-hal yang sangat dekat sekali dan di depan mata gitu. Maksudnya kalau sekarang kan mungkin hanya baru berjalan belum 1 bulan gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak konflik-konflik yang terjadi, tapi tetap pasti ada konflik gitu. Ya walaupun belum lama, konflik pun sudah cukup ada, walaupun tidak terlalu dalam gitu ya, masih toleransinya masih banyak. Kalau misalnya marah, toleransinya jadi cepat selesainya gitu. Tapi itu akan sangat terlihat sekali di depan mata. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang menjalin relasi, akan sangat lebih baik kalau kita ini benar-benar memahami setiap kondisi yang ada. Kelebihan, kelemahan, dan lain sebagainya, itu yang akan membantu kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi lebih paham, oh iya, ternyata apalagi kalau sudah masuk ke dalam keluarga ya, dan kita tahu produknya pasangan kita dari orang tua itu seperti apa. Bisa jadi kan pola asuh yang seperti ini menghasilkan pribadi yang begini, dan itu lebih, kalau misalnya sudah dekat sama keluarga gitu ya, dari papa, mama, pasangan juga mengenal papa mama kita gitu, itu semakin tahu, oh dia seperti ini karena pola keluarganya begini, ini akan lebih memudahkan kita untuk menjalin relasi. Jadi kalau sudah berencana menuju jenjang pernikahan, akrabilah keluarganya, itu sangat penting. Karena ya itu, jadi paham, oh ya polanya begini, keputusan yang diambil begini, cerewet-cerewetnya juga mirip ya gitu, misalnya pola-pola misalnya masalah mengurus kamar, masalah makanan dan lain sebagainya, itu akan lebih kelihatan gitu ya. Jadi itu lebih bagus sih kalau misalnya kita tahu pola keluarga mereka, itu sangat penting. Itu sih salah satunya. Jadi ya memang itu tadi, pola asuh sangat berpengaruh, salah satunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, teman-teman mau nanya ke Rika? Ayo tanya. Ya, silakan. Mungkin saya akan tanya seperti, kan memang dua pribadi yang berbeda ya. Sebenarnya bagaimana Rika bisa toleransi gitu? Apa yang menyebabkan bisa toleransi? Atau sebenarnya yang kedua itu, jadi waktu mau menikah itu apa sih pertimbangan untuk mengiyakan dia, mengiyakan untuk dia menikahimu begitu? Apa pertimbangannya? Buka-bukaan ya. Iya, kalau saya sih, kami sih memang sudah menjalin relasi kan cukup lama gitu ya, 5 tahun. Dan itu waktu yang Tuhan kasih memang untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain gitu. Jadi waktu-waktu berelasi itulah yang membuat kita ini belajar kepribadian, misalnya pribadi dia seperti apa, kelemahan dan kelebihannya seperti apa begitu. Itu yang pertama. Jadi dari belajar dari situ sih, dan belajar bertumbuh bersama, walaupun mungkin kadang masih kurang tidak terlalu efektif ya kalau teman-teman mau yang ada mau pacaran setahun 2 tahun, kalau emang itu efektif, itu akan sangat efektif. Nah, selama waktu itu yang masa-masa dimana mengenal satu dengan yang lain. Terus jadi kemudian ketika memutuskan gitu ya kayak memutuskan. Yeah. Saya kan tergolong orang yang apa sih, kalau beberapa orang tahu gitu, ada di KTP saya tahu, saya tergolong orang yang perfeksionis gitu. Maksudnya dulu tuh punya banyak bayangan, menuntut begini dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang itu yang membuat
banyak menuntut akhirnya gitu. Tapi ketika melihat bahwa melihat bahwa ini adalah orang yang tepat yang Tuhan kasih, itu memang akhirnya menjawab semua malah kelemahan saya. Maksudnya ini ya itu tadi, maksudnya mengajarkan saya banyak hal. Dan ketika saya memutuskan itu karena memang saya yakin bahwa Tuhan jawab setiap doa-doa saya gitu. Dan itu yang semakin menguatkan. Pernah ragu-ragu enggak? Oh, pernah gitu. Beberapa kali mungkin ragu-ragu itu pasti ada gitu ya. Apalagi ya itu tadi karena saya orang yang perfeksionis itu. Kadang sampai yang pernah tanya, bener-bener cocok nggak sih gitu kan pribadinya. Ada beberapa yang pribadi saya dengan dia itu yang sama. Jadinya nanti kalau pribadinya sama nanti mengefektifkan kelemahan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan berkata berbeda. Ketika saya menggumulkan bagian ini, Tuhan pasti jawabnya sesuatu yang tidak saya sangka-sangka. Saya kan banyak belajar tentang ilmu psikologi, kepribadian dan lain sebagainya. Dan nampaknya kelihatannya tuh kok nggak cocok ya gitu ya. Tapi ketika saya menggumulkan bagian ini, saya melihat bahwa kasih itu melebihi segala pengetahuan. Gitu. Dan saya mempelajari bagian ini bahwa kasih itu melebihi bagaimana kita itu keinginan kita gitu ya. Sesuatu itu kan kalau menuntut itu kan segala sesuatu yang ego kita gitu ya, sesuatu yang egois bagi diri kita. Nah, itu yang membantu dan Tuhan menjawab bagian itu sehingga saya menjadi lebih sehat pribadinya. Hari demi hari Tuhan memproses dan itu tidak boleh dilakukan kalau misalnya kita sudah mengasihi orang, ya kita benar-benar mengasihi itu sampai melebihi pengetahuan gitu, melebihi apapun yang ada. Kapan terakhir ragu-ragu sebelum menikah? Ya, kalau misalnya dulu dari perjalanan sih awal itu ya memang awal-awal itu kan cukup lama ya memutuskan untuk berelasi itu cukup lama gitu. Terus habis itu kemudian berelasi dan kita berdoa bersama. Dan lucunya memang waktu itu kita awal memutuskan untuk berelasi dan melanjutkan ini menuju jam pernikahan itu kita sudah memutuskan 5 tahun lagi dan ternyata benar 5 tahun lagi. Terus kemudian seiring berjalannya waktu dan kemudian sampai mau menuju ke pernikahan itu semakin mungkin itu sindrom pranikah gitu ya. Jadi mempertanyakan lagi bisa nggak ya nanti gitu. Jadi memang detik-detik menuju pernikahan itu masa-masa yang sangat menguji itu. Jadi sempat ragu-ragu sebulan 2 bulan gitu sebelum menikah ada keraguan gitu, sedikit keraguan. Oke, bagus sekali, thank you. Yang saya sharingkan baik sekali. Poinnya apa? Secara manusia kita terus akan bisa ragu-ragu. Kenapa? Karena tetap kita itu manusia berdosa, selalu berpusat untuk menyenangkan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kita akan bahas lebih jauh untuk Jumat depan, tetapi itu sebabnya jangan telat, kita mesti datang, kalian mesti ngajak teman. Tapi poinnya apa? Karena kita bisa tetap berjalan kalau komitmen kita jelas sama Tuhan. Proses perubahan terjadi, kasih karunia Tuhan terjadi. Dan kita tidak bisa ngomong apa-apa kalau salah satu dari pasangan tidak sungguh dalam Tuhan. Kalau hidup rohaninya kacau balau, tunda untuk ngambil keputusan untuk berpacaran dengan dia. Berdoa sungguh sampai. Sekali lagi bukan mau tunggu sampai rohanian tingkat tinggi, bukan. Pengambilan keputusan untuk proses bertumbuh, itu kuncinya. Maukah kita masuk proses itu? Kalau dua-dua masuk proses, ikuti proses dinamika Tuhan. Kecuali kalau Tuhan ingin kalian dipanggil untuk sendiri, nah itu bagian pergumulan yang mesti kita doakan sekali lagi. Tapi kalau akhirnya Tuhan beri keberanian untuk menjalin relasi, terus makin dekat sama Tuhan,
Dan akhirnya Tuhan yang berproses kalian berdua bersama Tuhan. Dan jangan takut. Jangan takut. Terlalu berani ya jangan terlalu berani, tahu ragu-ragu ya jangan ya. Sharingnya Rika bagus. Sebulan sebelum menikah pun masih ragu-ragu. Menunjukkan bahwa apa? Itulah manusia berdosa yang akan terjadi ke sana. Jadi komitmen bertumbuh itu harusnya menjadi kekuatan kita ya. Sebentar kita akan next berikutnya. Kalau ada satu pertanyaan sebelum kita akan persiapan untuk tes. Ada pertanyaan? Ya, proses pembaruan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi diri sendiri. Kalau orang yang sehat secara rohani itu di titik 0. Orang yang di titik 10 adalah orang yang mengganggu orang lain yang harus disendirikan, di rumah sakitkan. Anda berada di skala berapa? Kalau Anda bersemangat untuk segera mau menikah, betulkah Anda sesungguhnya memiliki kepribadian yang siap untuk menikah? Kalau kita masih egois, kalau kita masih terus-menerus ingin jadi subjek, sebenarnya kita belum siap untuk menikah. Pribadi yang siap menikah adalah pribadi yang sehat, yang punya kekuatan keberanian untuk hidup berbagi bagi orang lain, menolong orang lain, dan berkembang, bertumbuh bersama orang lain.